Selamat pagi, Salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini diselenggarakan ibadah secara live streaming dari GKJ Sarimulyo. Perkenankan kami membacakan berita majelis sebagai berikut. Pertama, penyelenggaraan kebaktian hari ini 5 April 2020 dalam rangkaian ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga Minggu Paskah akan diinformasikan kemudian. 2. Ibadah pelerehan dan peneguhan majelis GKJ Sarimulyo ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. 3. Ibadah penabisan pendeta ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. 4. Seluruh kegiatan pelayanan di wilayah dan komisi kategorial seperti pemahaman Alkitab, kebaktian anak, kebaktian remaja, persekutuan pemuda, latihan paduan suara, persekutuan doa pagi, senam adiuswo, serta kegiatan rutin lainnya mulai tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 ditiadakan. 5. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan dapat dikirimkan ke rekening BNI Taplus nomor rekening 0343934305 atas nama Saudara Gunawan Adi Prabowo, atau dapat disampaikan langsung ke gereja pada kotak persembahan yang disediakan dengan memberikan informasi keterangan persembahan yang diperuntukkan. 6. Badan Sosial dan Komunikasi GKJ Sarimulyo mengadakan pelayanan pengadaan alat pelindung diri, kebutuhan pokok, desinfektan ke rumah-rumah setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk keterangan selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Yang melayankan firman pada kebaktian hari ini, tanggal 5 April 2020 adalah Bapak Pendeta Dwi Edi Nugroho STH MIN. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyatukan hati masuk dalam kebaktian hari ini dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Marilah kita bersama untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Memuji
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, kita pada minggu ini memasuki minggu Prapaskah yang ke-6, yaitu Minggu Palmarum. Mari kita mulai ibadah kita saat ini dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya adalah sumber pertolongan kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah memberikan kepada kita kemampuan, akal dan talenta yang luar biasa untuk kita gunakan dalam membangun kehidupan bersama. Akan tetapi, seringkali kita justru menyombongkan diri dengan kemampuan kita itu di hadapan orang lain. Kita merasa bahwa kita lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam kebaktian kali ini, kita bersama diajak untuk merenungkan tema rendah hati tanda anak Tuhan. Bagaimanakah kehendaknya kita bersikap dengan kemampuan, akal dan talenta yang Tuhan berikan pada kita? Mari bersama-sama kita pujikan pujian Dia Harus Makin Bertambah. Saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan, setiap kita datang dalam ibadah, kita selalu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mawas diri, untuk melihat kehidupan kita masing-masing. Mari kita bercermin dari hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara semuanya, kita tentu setiap saat mendengar hukum ini kita berusaha untuk melakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi jujur di hadapan Tuhan kita tidak bisa menyembunyikan kekurangan kita dan dosa kita. Kita sering mengabaikan Tuhan, kita sering melawan apa yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan, bahkan kita juga tidak mampu mengasihi sesama kita dengan kesungguhan hati. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita menaikkan doa, kita mengaku dosa, menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengakui kekurangan dan dosa-dosa kami. Kalau Engkau mengajar kami dan memerintahkan agar kami melakukan cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami, ternyata bahwa kami sering gagal untuk melakukannya Tuhan. Kami lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami lebih menonjolkan diri kami sendiri dan menyombongkan diri, merendahkan sesama kami, terutama kami sering tidak peduli kepada Tuhan. Kami sering meninggalkan Engkau Tuhan. Kami datang mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hendak bersama-sama menikmati akan cinta kasih Tuhan karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas. Tuhan berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan oleh kita secara tulus hati. Maka pada saat ini Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam kehidupan baru sebagai ungkapan syukurnya. Mari kita dengarkan bersama-sama Mazmur 98 ayat 2 dan 3. Mazmur 98 ayat 2 dan 3 yang demikian isinya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir. Mari kita ungkapkan untuk menyatakan ungkapan kita bahwa Tuhan penuh kasih setia. Kita pujikan bersama-sama kasih setiamu. Kita pujikan lagu ini. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa Engkau selalu memelihara kehidupan kami, baik kehidupan kami secara jasmani maupun rohani. Dalam kehidupan kami Engkau selalu memberikan firman-Mu yang menjadi makanan bagi rohani kami. Saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang akan menjelaskan isi firman-Mu, mampukan menjelaskan dengan benar. Tuhan, lengkapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, agar mampu melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 yang demikian isinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang berbagai mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada umumnya orang ingin diterima, dihormati dan dipuji. Orang cenderung ingin mendapat tempat yang lebih tinggi, lebih unggul daripada yang lain. Maka banyak orang berusaha menggunakan semua kemampuan, kekuatan dan kesempatan yang dimilikinya untuk mendapatkan semuanya itu. Karena hampir semua orang berebut tempat untuk lebih unggul. Maka di dunia penuh persaingan. Kehidupan di dunia ini penuh dengan persaingan-persaingan. Maka banyak orang punya pandangan bahwa sikap rendah hati dianggap tidak cocok untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap rendah hati dianggap sikap yang lemah, tidak mempunyai semangat, dan juga dianggap sikap yang rendah. Sehingga tidak bisa untuk ikut bersaing di tengah kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan tempat yang unggul, yang selalu mendapat pujian dan dihormati orang. Tidak heran orang sangat sulit untuk mempunyai sikap rendah hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rendah hati itu sebuah sifat atau karakter seseorang. Sebagai sifat atau karakter, pasti akan nampak dalam perilaku sehari-hari. Tetapi kadang-kadang kita menjumpai orang yang kelihatannya cara berbicara dan tingkah lakunya rendah hati kelihatannya. Kalau bicara sambil membungkuk-bungkukkan badannya, belum tentu orang tersebut rendah hati. Jadi rendah hati itu karakter atau sifat seseorang yang pasti akan muncul dalam tingkah laku, tidak dibuat-buat hal itu bisa terjadi. Tema khotbah hari ini adalah rendah hati, tanda anak Tuhan. Artinya tema khotbah hari ini mengingatkan bahwa salah satu karakter yang harus dimiliki oleh orang beriman, oleh anak-anak Tuhan adalah rendah hati. Rendah hati adalah karakter sifat anak-anak Tuhan. Maka supaya kita bisa memiliki sifat atau karakter rendah hati, kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang hidupnya selalu dijalani dengan rendah hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita bersaksi tentang salah satu tindakan rendah hati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yaitu ketika beliau memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Tindakan Tuhan Yesus ini rupa-rupanya menggenapi nubuat Nabi Sakaria yang tertulis dalam Sakaria pasal 9 ayat 9 yang demikian bunyinya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang padamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kalau tindakan Yesus ini merupakan penggenapan nubuat Nabi Sakaria, maka untuk memahami tindakan Yesus ini, kita perlu memperhatikan isi nubuat Nabi Sakaria tersebut. Yang pertama, dinubuatkan bahwa yang naik keledai adalah raja. Jadi di sini sebenarnya yang naik keledai tadi
adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Dan ada banyak pendapat bahwa nubuat Nabi Zakaria ini adalah nubuat mesianis. Artinya nubuat ya tentang Mesias atau juru selamat yang datang dari Tuhan Allah atau yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia ini. Jadi kalau Yesus naik keledai dalam rangka menggenapi nubuat Nabi Zakaria, maka Yesus adalah juru selamat Mesias yang datang dari Allah dan mempunyai kekuasaan ilahi yang luar biasa, yang tanpa batas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Jadi siapa Yesus? Yesus adalah Raja. Yesus adalah Mesias yang hadir dengan kekuasaannya. Yang kedua, meskipun punya kuasa ilahi yang luar biasa, Yesus hanya mengendarai seekor keledai, bukan kuda yang gagah. Keledai menggambarkan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kalau kuda, kendaraan yang gagah untuk siap perang. Maka ketika Tuhan Yesus naik keledai, menjadi sebuah tindakan yang kebalikan dengan kedudukannya dan kekuasaan yang ada padanya. Dengan tindakannya ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajarkan bagaimana sikap rendah hati yang dipraktekkan di dalam bacaan kita tadi. Yesus tidak pamer kekuasaan, tetapi dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati menjalani kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dua hal. Mari kita perhatikan dua hal ini. Yang pertama, kata rendah hati ternyata mengandung arti merasa sangat terbatas di hadapan Tuhan Allah. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang merasa hidupnya terbatas di hadapan Tuhan Allah. Sehingga orang yang rendah hati akan selalu menghargai dan juga mentaati Tuhan Allah. Menghargai dan mentaati Tuhan Allah. Perasaan yang serba terbatas di hadapan Tuhan memunculkan sikap pasrah diri kepada Tuhan. Dan juga sikap mentaati apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupannya. Seperti ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, ia sedang mentaati kehendak Bapanya, yaitu mati untuk menyelamatkan manusia. Jadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia sedang mempraktekkan ketaatannya kepada Bapanya untuk dia menyelamatkan manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam suasana saat ini di mana virus corona mengancam kehidupan kita, mengancam kesehatan kita, kita harus belajar apa yang dikehendaki Tuhan. Kita diingatkan untuk berjaga, untuk selalu menjaga kehidupan pemberian Tuhan ini. Tuhan akan menolong kita kalau kita mau menjaga kehidupan kita ini. Ada sebuah cerita demikian. Di suatu daerah terjadi banjir. Ada seorang yang terjebak banjir dan ia bisa menyelamatkan diri dengan bertahan di atap rumahnya. Dia terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan hadir menolongnya. Beberapa kali tim penolong dengan menggunakan perahu karet berusaha menolongnya, menawarkan pertolongan kepadanya, tetapi ia selalu menolak.
dengan alasan ia menunggu pertolongan Tuhan lewat doa-doa yang dia panjatkan. Ketika banjir semakin tinggi, akhirnya dia mati terseret banjir tersebut. Ia protes kepada Tuhan karena Tuhan dianggap tidak mau menyelamatkannya, meskipun ia telah selalu memohon kepadanya. Tuhan berkata kepada orang itu, "Hei, kamu protes kepada saya. Bukankah aku sudah beberapa kali ingin menolongmu dengan mengutus tim penolong yang selalu menghampiri kamu, tapi kamu telah menolaknya." Jemaat, pertolongan Tuhan sudah diberikan kepada orang tersebut dan orang tersebut ternyata menolaknya. Pertolongan Tuhan juga diberikan kepada kita lewat orang lain, lewat himbauan-himbauan, lewat larangan-larangan, lewat penjelasan-penjelasan dari orang yang berwenang untuk menolong dan menyelamatkan kita dari bencana, penyakit yang mengancam kita saat ini. Jemaat, kita akan ditolong oleh Tuhan kalau kita mau mendengarkan kehendak Tuhan, bahwa Tuhan menolong kita juga lewat orang lain. Jangan hanya berdoa saja. Meskipun berdoa itu penting, tetapi Tuhan juga berkenan mengutus sesama kita, siapapun, untuk menjadi alat Tuhan, menolong kita, menyelamatkan dari virus corona. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, rendah hati juga mengandung pengertian. Mau menghargai orang lain. Seperti Tuhan Yesus menghargai manusia, menghargai kita semua. Dan juga rendah hati berarti peduli kepada sesama. Tuhan Yesus mempunyai sifat rendah hati, dia menghargai kita, dia peduli pada kita. Tuhan Yesus tidak egois. Tuhan Yesus mampu merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia dosa. Dia berempati kepada kita. Saudara-saudara, kalau kita mempunyai sikap rendah hati, maka kita harus menghargai dan peduli kepada sesama kita. Kita harus terus berusaha memahami dan merasakan, berempati kepada sesama kita pada situasi saat ini. Banyak yang terdampak oleh merebaknya virus corona. Biasanya kalau kita sedang menghadapi tekanan hidup, maka kita ini menjadi orang yang tergoda untuk egois, untuk mementingkan diri sendiri. Maka sekarang saat ini kita diingatkan, kalau kita rendah hati, maka kita harus peduli, empati kepada sesama kita. Di sekitar kita banyak orang yang sangat cemas menghadapi corona saat ini, sampai mengganggu ketenangan kehidupannya. Batin mereka sangat tertekan, hidup mereka dicekam rasa takut, sehingga mengalami tekanan batin yang luar biasa. Apa yang kita bisa lakukan pada saudara kita yang seperti ini? Apakah kita juga akan menjadi orang yang justru mendatangkan ketakutan dan kecemasan dalam hidup saudara kita itu? Atau kita mampu untuk mendampinginya, menguatkan, menenangkannya, meskipun tetap harus waspada dalam kehidupannya. Juga di samping itu ada yang terdampak dalam kehidupan ekonominya, penghasilannya yang semula terbatas, sekarang justru ada yang kehilangan penghasilan. Contohnya para pedagang kecil, warung-warung kecil, saya lihat juga banyak yang tutup. Tadi saya ke gereja ini melihat juga
Banyak orang yang kelihatannya kasihan di jalan, orang jualan menjanjakan jualannya sambil memikulnya dan tidak ada yang membelinya. Sungguh luar biasa. Keadaan seperti ini tentu tidak menjadikan kita lalu tidak peduli pada mereka. Jangan sampai keadaan kita yang sekarang sedang mengisolasi diri, sedang waspada menjaga diri, menjadikan kita lalu lupa untuk peduli, memperhatikan dan empati kepada mereka semua. Jadi di satu sisi kita memang harus mengurung diri, kita harus waspada menjaga kesehatan kita. Tetapi di sisi lain kita tidak boleh berhenti hanya mengurung diri, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang mementingkan dirinya sendiri. Tetapi kita perlu juga menolong mereka yang mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan mereka. Kita harus menjadi sesama bagi mereka. Kalau kita ingin menjadi orang yang rendah hati, maka kita harus peduli kepada mereka. Ingat, kita harus mempunyai sikap rendah hati karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berkenan berfirman kepada kami yang mengingatkan kami bahwa kami harus hidup dengan rendah hati karena kami adalah anak-anak Tuhan. Rendah hati berarti bahwa kami harus mau ditolong oleh Tuhan, harus mau bersandar pada Tuhan. Tetapi kami juga harus berusaha sekuat kami, sesuai kemampuan kami, untuk terus menjaga diri, untuk terus waspada dari ancaman virus corona Tuhan. Kami percaya kalau kami berusaha menjaga diri, Tuhan memberkati kami. Kami juga harus rendah hati dalam arti bahwa kami harus peduli, harus menghargai orang lain. Maka kami sebagai anak-anak-Mu juga harus peduli kepada sesama kami yang menjadi korban adanya virus corona Tuhan. Kami harus menghibur dan menguatkan mereka-mereka yang mengalami ketakutan dan dicekam rasa takut yang mendalam. Kami harus menghiburkan mereka, menguatkan mereka. Tetapi kami juga harus peduli kepada sesama kami yang secara ekonomi mengalami tekanan-tekanan. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu harus mempunyai sikap rendah hati. Terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami, bahkan untuk seluruh penduduk dunia ini yang terancam adanya virus corona Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah orang-orang yang berjuang untuk menolong sesamanya. Tim medis dan siapapun yang menjadi relawan, Tuhan dampingi, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka mampu untuk melakukan tugasnya, mengasihi sesamanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pasien yang terkena virus corona Tuhan, dimanapun dirawat, baik di luar negeri maupun di Indonesia ini. Hadirlah Tuhan, Tuhan berikan kekuatan
dan kami mohon penyembuhan bagi mereka. Kau berkati keluarganya, Kau berkati juga masyarakat yang ada di sekitarnya, agar mereka juga tidak tertular kalau virus ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan usaha bangsa kami, pemerintah bangsa kami, didukung oleh masyarakat luas untuk boleh mengatasi adanya bahaya virus corona ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan gerejamu di sini, agar gerejamu di sini juga Engkau pakai Tuhan, untuk menyalurkan berkat, peduli kepada orang-orang yang terdampak virus corona Tuhan. Jadikan kami semua warga gereja, masing-masing peduli pada lingkungan di sekitar kami, untuk menolong, untuk jadi berkat bagi siapapun Tuhan. Bapa, kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari bersama-sama dengan orang beriman di seluruh bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan dan hiduplah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Oh, siap.